Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman. Ini adalah pertemuan asinkron. Ini adalah pertemuan asinkron di mana kita hanya mendapatkan PowerPoint dan keterangan dari saya dan kalian bisa membaca lebih banyak lagi pada buku bahasa Indonesia ya. Kita kalau belajar bahasa tentu tidak hanya cuma kita ingin mengetahui bahasa nasional kita, tetapi juga kita bisa belajar lebih jauh lagi ya. Dari sini contohnya kalau ada kata-kata thank you, gracias, syukron, domo arigato, merci, danke, ini adalah bahasa-bahasa yang ada di luar sana. Gracias itu Spanyol, syukron itu dari Arab, domo arigato, Jepang, merci, Italia, dan danke itu Jerman. Nah, kemudian bagaimanakah Anda itu sangat dekat dengan bahasa nasional itu bahasa Indonesia ya. Mari kita lihat di sini definisi dari bahasa. Bahasa adalah sistem yang teratur berupa lambang-lambang bunyi yang digunakan untuk mengekspresikan perasaan dan pikiran bahasa tersebut. Bahasa Indonesia berakar dari bahasa Melayu, tetapi bahasa Indonesia itu bukan bahasa Melayu. Sejak Sumpah Pemuda diikrarkan dalam Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, bahasa Indonesia telah menjadi bahasa nasional. Kalau kita mengetahui apa alasan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, jawabannya adalah bahasa Melayu telah tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Bahasa Melayu menjadi bahasa penghubung antar suku di Indonesia. Bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa resmi kerajaan. Bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa perdagangan. Inilah alasan mengapa kemudian orang-orang yang penting pada zaman itu ya yang memikirkan tentang negara, bahasa, kemudian menunjukkan atau memutuskan hal seperti ini. Nah, di sini kita bisa melihat perkembangan bahasa Indonesia, yaitu tahun 1928 sampai tahun 45. Ini diawali dengan Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928. Kemudian ini dikembangkan dari anak-anak muda pada zaman dulu, yaitu Jangga Baru, termasuk Sultan Takdir Ali Syahbana tahun 33. Oke, kemudian berkembang bahasa Indonesia itu didiskusikan dan berkembang pada Kongres Bahasa Indonesia yang pertama pada bulan Juni di Solo tahun 38. Pada tahun 42 sampai 45 bahasa Belanda itu tidak dibenarkan lagi ada. Nah, ini mulailah perkembangan bahasa Indonesia itu. Setelah proklamasi penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara itu 18 Agustus tahun 45. Munculnya ejaan Republik atau ejaan Suwandi 19 Maret tahun 47. Kemudian timbullah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dan pedoman umum pembentukan istilah tanggal 31 Agustus tahun 72. Kembali bahasa Indonesia itu didiskusikan dalam Kongres Bahasa Indonesia kedua sampai dengan ke-10, yaitu dari tahun 54 sampai tahun 2018. Kedudukan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa nasional, sebagai persatuan dan sebagai penguat negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional sejak munculnya Gerakan Kebangkitan Nasional pada awal abad 20. Kemudian persatuan sejak tanggal 28 Oktober tahun 1928 dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara itu dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 36. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional satu, sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, dan fungsi bahasa Indonesia sebagai persatuan negara, alat pemersatu masyarakat yang berbeda sosial, budaya, dan bahasa. Kemudian kedua, alat penghubung antar budaya dan daerah. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, satu, bahasa resmi kenegaraan, dua, sebagai bahasa pengantar pendidikan.
Dan kemudian bahasa Indonesia itu memiliki ragam bahasa. Pengertian ragam bahasa itu adalah variasi bahasa menurut pemakainya yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, lawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Ini yang disebut dengan dari Pak Bahman tahun 1990. Jenis ragam bahasa itu adalah lisan dan tulisan. Lisan bahasa yang dilafalkan langsung oleh penuturnya kepada pendengar atau teman bicara. Contoh, ini bahasa lisan ya. Kucing makan tikus mati. Kucing makan tikus mati. Kucing makan tikus mati. Nah, dari sini kita bisa melihat dari intonasi ini kita bisa memaknakan sebenarnya yang dimaksudkan orang tersebut apa yang dimaksudkannya. Kita melihat nada yang dia jatuhkan atau stres pada sekata yang dia maksudkan maknanya apa. Jenis ragam bahasa tulis, ragam bahasa yang ditulis atau dicetak dengan memperhatikan tanda baca dan ejaan secara benar. Jadi teman-teman kalau membaca, tentu teman-teman membaca umpamanya buku teks, maka bisa masuk pada ragam bahasa apa itu. Umpamanya ragam bahasa tulis, umpamanya novel, maka teman-teman juga akan mendapatkan ragam bahasa apa itu. Jadi bergantung dengan ragam bahasanya. Dan kemudian perbedaan ragam lisan dan tulis. Ragam lisan itu merupakan orang kedua, tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Orang kedua maksudnya lawan bicara. Kalau ragam tulis tidak memerlukan lawan bicara atau teman bicara. Kedua teman bicara yaitu tidak tergantung kondisi, situasi, dan ruang serta waktu. Ketiga, tidak harus memperhatikan unsur gramatika, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Ya, kalau ragam tulis harus memperhatikan unsur gramatikal. Kalau tidak, orang lain tidak mengerti. Yang keempat, berlangsung cepat karena kita kalau berbicara langsung bertemu muka itu lompat-lompat kadang-kadang ceritanya. Jadi cepat ya. Kalau ragam tulis berlangsung lambat karena kita harus mengerti sebenarnya yang dimaksudkan oleh pembicara atau author atau penulis itu apa gitu. Nomor 5 sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. Kelima, kalau ke ragam tulis selalu memakai alat bantu. Alat bantu ya. Keenam, kesalahan dapat langsung dikoreksi. Kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi. Kalau ragam lisan, kalau orang lain tidak mengerti, maka dia akan langsung bertanya. Tapi kalau ragam tulis sulit bertanya karena penulisnya nggak tahu di mana. Ketujuh, dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah serta intonasi. Tidak dapat, dalam ragam tulis tidak dapat dibantu gerak tubuh dan mimik muka, hanya terbantu dengan tanda baca. Seperti itu. Di contohnya, dia dihukum karena melakukan tindak pidana. Mereka berkumpul untuk membuat planning dan rundown. Jadi tulisannya dia dihukumkan, harusnya dihukum jadikan satu. Jadi kita harus benar-benar menulis kalau ragam tulis, dan kalau ragam lisan kita harus benar-benar menggunakan suprasegmental phoneme, artinya intonasi, gerak tubuh, dan sebagainya. Bahasa Indonesia yang baik dan benar itu seperti apa? Mengapa harus baik? Mengapa harus benar? Berbahasa Indonesia yang baik itu sesuai dengan situasi komunikasi, formal dan non-formal. Tujuannya informasi yang ingin disampaikan dapat diterima dan dipahami oleh mitra tutur dengan baik. Bahasa yang baik tidak selamanya sesuai dengan kaidah bahasa kebakuan, ya. Jadi berbahasa Indonesia lah yang baik sesuai dengan kondisi kepada siapa kita bicara di depan kita, siapa dia. Berbahasa yang benar, benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dari segi pembentukan katanya, kalimatan maupun penulisan ejaannya harus benar. Berbahasa yang benar itu harus sesuai dengan kaidah bahasa, baku. Bahasa yang benar tuh mengacu pada penggunaan bahasa pada situasi formal yang menuntut penggunaan bahasa Indonesia yang baku, ya. Contoh berbahasa yang baik tapi tidak benar, tetapi dimengerti, yaitu percakapan langsung. Kata si A tuh kopi satu, gulanya dikit aja. Kata si B pakai susu, C bilang enggak usah. Contoh berbahasa yang benar tapi tidak baik, percakapan terjadi di pasar.
"Ibu, berapa harga 1 kilo daging sapi?" 120.000. "Bolehkah saya menawar 100.000?" kata si C. Jadi, kalau kita menggunakan bahasa Indonesia, mau yang baik atau yang benar, itu tergantung kepada kondisi dan situasi saja. Nah, contoh berbahasa yang baik dan benar bercakap terjadi di dalam rapat. Kata si A, "Kami belum dapat memberi keputusan karena kami harus melaporkan terlebih dahulu masalah itu kepada pimpinan." Kata si B, "Kalau demikian kami akan menunggu keputusan dari tim Bapak." Pilihan kata ini maksudnya adalah kalau kita menulis, kita harus memilih yang mana kata yang benar ya. Meminta, memohon, datang, hadir, mau, berkenan, berkeinginan, berharap, bekas, mantan, kuburan, makam, pusarana. Ini tergantung pada sense of language kita, tergantung kepada situasi dan kondisi ketika kita berbicara. Bentuk penghalusan ini dalam penggunaan kata itu diintegrasi, diminta keterangan, ditangkap, diamankan, dipenjara, diinapkan, ceroboh, kesalahan prosedur, dipecat, dirumahkan, kenaikan harga, penyesuaian harga, WPS, PSK. Nah, ini semuanya yang contoh-contoh seperti ini hanya sebagai kepatutan aja ketika kita berbicara dengan orang lain. Dan jadi jagalah penghalusan kata ini kalau memang kita memang mampu untuk menggunakannya. Nah, kalau kita berbicara tentu kita menggunakan santunlah berbicara, jangan sampai orang lain merasa tersinggung. Maka kita harus memilih diksi yang baik ya. Beri keuntungan yang lebih besar kepada mitra tutur. Gunakan bentuk perintah yang tidak langsung. Contohnya, "Maaf Pak, bolehkah?" Nah, seperti itu. Contoh, "Kapan saya dapat bertemu dengan Bapak? Apabila berkenan, kapankah saya dapat bertemu dengan Bapak?" Nah, bentuk bentuk metonomia itu bisa amplop mana? Maksudnya uang. Nah, ini metonomia Indomie sama dengan semua jenis mie instan. Nah, seperti itu teman-teman. Semoga saja kalian bisa belajar ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan tanya di WA. Untuk sekarang ini nanti kalau ada tugas-tugas yang saya akan informasikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Jangan lupa belajar lebih baik lagi ya. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.